Assalamualaikum Nebstuber, semoga kita sehat selalu. Amin. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang CCTV terbaru dari V380. Namanya Smart AI Camera 360. CCTV ini sangat praktis tanpa kabel, tanpa wifi, dan tanpa biaya bulanan. Oke Neps, tanpa banyak cincong kita bahas saja. Let's go! Kalau CCTV yang pakai WiFi itu sudah biasa. Bagaimana dengan CCTV yang tanpa WiFi atau punya jaringan lokal? Di bagian depan ada beberapa fitur yang diunggulkan dari Smart AI Camera 360 ini. Di bagian samping juga ada beberapa fitur yang diunggulkan seperti Full HD, Two-Way Audio, ada fitur VTZ, ada WiFi Connection, Smart Tracking, Night Vision, support sampai dengan 128 GB dan tentu saja bisa cloud juga. Ini dia spesifikasi lengkapnya. Kualitas gambar diklaim Full HD 8 MP. Mudah dalam pemasangan, mempunyai fitting lampu E27. Jarak direct mode-nya bisa sampai 15 meter. Oke Neps, kita unboxing bareng-bareng ada apa aja di dalam box. Dari kemasannya sih biasa saja. Oke, yang pertama kita punya fitting lampu E27 untuk tempatnya. Selanjutnya kita mendapatkan beberapa skrup dan piecer dan tentu saja alat untuk reset. Dan yang paling utama kita mendapatkan CCTV V380 Smart AI Camera 360. Ada bungkusnya jadi dijamin aman. Keren juga bentuknya. Next kita mendapatkan buku manual. Oke, kita lihat bentuk alat resetnya kayak gimana. Kalau dilihat ini kayak SIM ejector HP ya. Untuk buku manualnya hampir mirip dengan V380 yang lain. Kayaknya ini aja buku manualnya. Bisa dilihat ini pakai yang V380 yang lama. Untuk step by step instalasinya hampir mirip dengan V380 yang lama. Nggak ada bedanya. Dari segi desain cukup oke juga. Bagus, bahannya pun oke. Dengan fitting E27 yang umum dipakai di kita. Untuk harganya kisaran 285 sampai 300 ribu. Jangan sampai ketukar, ada juga yang harganya 250 ribu tapi beda tipe. Untuk jenis CCTV V380 banyak jenisnya ya, bukan hanya satu jenis. CCTV ini memakai lensa 3,6 mm dengan lampu LED dan juga sensor infrared sampai dengan 10 meter. Di bagian belakang ada tulisan 8 MP dan juga speaker audio. Ada lubang skrup dan juga tempat kartu memori dan juga tombol, ini bukan tombol, lubang reset. Untuk kartu memorinya bisa sampai support 128 GB. Untuk tipe memorinya boleh cek di video kita yang sebelumnya. Di bagian pinggir ada ID kamera yang bisa kita scan saat kita instalasi. Oke Neps, kita coba install CCTV V380 ini. Pemasangannya sangat mudah, tinggal pasang aja di fitting lampu. Selesai, nggak ribet. Sesaat kita pasang, kita tunggu sebentar lalu lampu indikatornya akan menyala. Nanti ada suara dari CCTV-nya, kita tunggu saja. CCTV ini berputar 355 derajat ke horizontal dan 90 derajat ke arah vertikal. Kalau udah ada suara baceo dari CCTV-nya, kita langsung reset saja. Kita colok selama 5 detik. Oke Neps, kita install dulu V380 Pro. Ini ada di Play Store, tinggal install saja. Kemudian ada iklan, kita tunggu saja, harap sabar. Ini gratis, jadi ada iklannya. Biasanya kalau terkoneksi dengan WiFi, nanti otomatis akan terbaca dan kita sambungkan saja ke WiFi-nya. Oke, kita sambungkan ke WiFi. Kalau belum terbaca bisa Anda scan saja, bisa Anda masukin kode ID-nya, boleh. Lalu kemudian kita masuk ke jaringan lokal, kemudian kita kenalkan ke WiFi kita. Kita masukin password WiFi-nya. Oke, next. Kita pilih yang MV. Oke, sudah sukses. Kemudian kita masuk lagi ke jaringan WiFi kita.
Itu yang connect ke WiFi. Kalau untuk yang tanpa koneksi WiFi lebih mudah lagi. Kita bisa pilih yang bawah langsung ke CCTV-nya atau WiFi kamera. Kemudian masukin ID kameranya. Ini sangat penting kita catat supaya tetuatai kanu tangga. Selanjutnya kita pilih jaringan lokal yang MV ini, yang bla 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 tuh kode ID kameranya. Kalau sudah terhubung nanti kita pilih lokasinya di mana. Finish. Kalau sudah terhubung biasanya kita disuruh bikin password untuk kamera CCTV-nya. Oke, terserah kita kombinasi antara huruf dan angka, silakan. Oke, confirm. Oke, kita pilih yang FV saja tanpa koneksi internet. Kita klik yang paling bawah. Kalau sudah pairing, kita bisa switching direct mode ke WiFi mode ataupun sebaliknya. Jadi enak kalau lagi di rumah lebih baik pakai yang direct mode atau jaringan lokal. Oke, next kita masuk ke menu CCTV-nya. Yang pertama bagian bawah ada snapshot, kita bisa mengambil gambar dari CCTV-nya. Kemudian sama juga dengan V380 yang lama juga kita bisa recording dari aplikasi. Di bagian pojok kanan atas ada indikator bahwa lagi recording. Untuk berhenti tinggal stop recording. Next ada speaker, kita coba. Tes. Halo Napstuber. Suaranya agak menggema karena HP dan CCTV-nya jaraknya terlalu dekat. Kemudian kita masuk ke replay. Karena kita udah masukin kartu memorinya, kita masuk ke micro SD. Bagian merah menandakan ada rekaman aktivitas. Kita bisa pilih 24 jam full rekam ataupun rekam acara aktivitas saja. Kita bisa mengaturnya di menu setting, nanti kita tunjukin. Saat membuka hasil rekaman emang agak loading tapi masih wajar. Selanjutnya kita masuk ke menu lainnya, kita pijit more. Untuk membalikan gambar kamera bisa pilih insertion. Lalu ada juga pengaturan lampu, apakah on, off, atau auto. Kita pilih yang auto, ini bisa menyesuaikan kalau gelap, lampunya bisa langsung nyala. Pokoknya mah HD pisan. Kemudian ada pengaturan VTJ, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ada smart tracking. Kita bisa on kan, lalu kita bisa atur area yang akan kita jadikan smart trackingnya. Jadi nanti ngikutin gerakan orang di kamera. Kemudian kita masuk ke image setting, di sini bisa color, berwarna ataupun black and white. Ini black and white ini night vision ya. Kalau di aplikasi lain kan night vision, kalau di sini yang P380 black and white atau B per W. Kita pilih yang auto saja. Pemasangannya sangat mudah, bisa Anda pasang di fitting lampu biasa ataupun fitting lampu downlight. Oke, next bisa kita lihat hasil record CCTV P380 Smart AI kamera 360. Gambarnya cukup jernih, saya pakai yang kualitas HD 1080p. Anda bisa menilainya sendiri, silahkan abaikan tangga dan tong sampah, yang penting hasilnya. Kalau dari hasil rekaman sih cukup bagus juga. Objek yang kita lihat di gambar atau di video cukup jelas. Namun saat kita coba motion tracking agak terlalu sensitif menurut kita. Kalau tidak kita setting area kerjanya, maka gerakannya bisa kemana saja. Ini hasil record yang black and white atau night visionnya. Cukup bagus juga walaupun menurut kita nggak terlalu istimewa. Dengan kualitas 8 megapiksel, apakah nanti bisa terlihat objek dengan baik? Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita pasang yang auto saja. Ini hasil foto CCTV P380 terbaru yang pakai berwarna dan yang pakai black and white atau night vision. Di bagian tengah kita coba fitur VTZ-nya. Oke, berjalan dengan lancar dan responsif. Kita coba maksimal efektif itu 15 meter dari perangkat kalau pakai jaringan lokal. Kita coba hasil zoom di aplikasi. Nah, ini saya tempatkan benda di atas mesin cuci. Ternyata pas kita zoom pecah. Nggak terlalu jelas. Malahan tulisan di mesin cucinya pun nggak terlalu terlihat jelas. Jadi kalau kita coba nggak terlalu jelas ya, kalau kita zoom, kita perbesar. Silahkan Anda bisa menilai sendiri.
Oke, kita next ke menu yang lainnya. Kita bisa pause dan start untuk CCTV-nya. Kemudian untuk mendengarkan suara yang ada di CCTV, kita bisa on-kan yang gambar speaker ini. Kualitas gambarnya bisa Anda rubah dari SD ke HD. Kemudian ada multi view, jadi satu HP bisa melihat 4 CCTV sekaligus. Kalau punya 4 CCTV P380 bisa Anda tambah atau add device. Nanti bisa kita lihat bersamaan di multi view. Oke, kita landscape kan. Kalau kita landscape, kita bisa lihat live view secara lebih besar dan lebih jelas. Untuk fiturnya sudah terdapat atau muncul semua dalam satu layar. HD pisan. Keren banget. Ini cocok banget kalau Anda punya toko yang nggak punya WiFi, Anda bisa pasang ini. Kita masuk ke settingan, Anda bisa berlangganan cloud, lalu kita bisa lihat di sini general setting, network, lalu password, lalu ini pengaturan waktu. Kalau waktunya tidak sesuai bisa Anda setting di sini. Kemudian kita lihat firmware version. Ini pakai firmware yang terbaru. Tapi saya lebih suka firmware yang lama ya, jadi WiFi connectionnya sering terputus atau offline. Untuk pengaturan alarm setting bisa di sini kita on-kan, lalu areanya bisa kita pilih, alarm sound-nya kita aktifkan. Untuk notifikasinya bisa sepanjang waktu atau kita atur juga. Untuk area kerjanya atau area CCTV-nya, untuk detection-nya kita bisa atur juga. Warna merah menandakan area view dari CCTV-nya. Untuk suara alarmnya sungguh gandeng pisan. Ngajelenging. Oke, kita off-kan saja alarmnya, gandeng pisan. Oke, kita coba masuk lagi ke CCTV-nya. Kita masuk lagi ke settingan. Yang tadi belum selesai, kita masuk ke alarm setting yang tadi. Oke, kita off-kan saja. Kita masuk ke recording setting. Di recording setting Anda bisa mengatur 24 jam nonstop untuk recordingnya ataupun event recording. Bisa merekam audio yang ada di CCTV yang terekam ataupun kita off-kan. Untuk kualitasnya bisa Anda pilih SD atau HD. Untuk memorinya bisa loop otomatis, Anda bisa format sendiri ataupun loop otomatis. Sebenarnya nggak usah di reset manual juga, sudah loop otomatis ya. Kemudian untuk lampu indikatornya kita bisa setting, apakah itu low, medium, atau high. Selanjutnya kita bisa atur IP kameranya, katanya bisa support NPR tapi belum saya coba. Untuk settingan umum kita masuk ke profil lalu ke menu settingan. Di menu settingan ini Anda bisa pilih bahasa, region selection, ataupun clear cache. Untuk region selection-nya tidak ada Indonesia, hanya ada beberapa wilayah di Asia Tenggara saja. Untuk notification push-nya kita bisa on-kan juga. Untuk jaringan lokalnya menurut kita koneksinya cukup cepat, HD pisan. Oke Neps, itu dia pemakaian selama seminggu dan kesimpulan pemakaiannya adalah kita coba kelebihannya dulu. Instalasinya sangat mudah tanpa kabel, bisa direct mode atau tanpa WiFi. Sudah support multi-platform dan IP, koneksi direct port-nya cepat dan sudah support motion tracking. Terdapat lampu light on, suara alarm cukup keras dan bisa rekam tanpa WiFi 24 jam. HD pisan. Sedangkan untuk kekurangannya, untuk WiFi mode sering offline, motion tracking terlalu sensitif, hasil zoomnya agak pecah dan kualitas gambar tidak terlalu istimewa untuk 8 megapiksel. Kalau suka dengan video ini silakan untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. See you next video, jangan lupa sedekah, hatur nuhun, wassalam.